Bapak Ibu yang saya hormati, baiklah kita lanjutkan pertemuan kali ini, melanjutkan yang lalu. Kalau yang lalu kita sudah membahas SKP tahunan, baiklah kita turunkan pada SKP bulanan. Istilahnya kita breakdown, kita jabarkan lagi di bulanan. Baik, trik cepat, langsung login, isi data, selesai. Dan yang dibutuhkan tabel rancangan SKP tahunan, nanti seperti yang sempat saya tunjukkan kemarin. Yang kedua, kalender pendidikan tahun berjalan. Terus sudah siap, login. Ini alamatnya yang betul Bapak Ibu, http://e-kinerja.nganjuk.kap.go.id. Kemarin mohon maaf ada kesalahan penulisan. Di dalam kondisi normal kita ketik e-kinerja nganjuk.nganjuk.kap sudah muncul. Kadang e-kinerja nganjuk sudah muncul. Tapi dalam kondisi tidak normal, misalnya jaringan sedang jelek dan apalagi perangkatnya belum pernah digunakan untuk login, maka kita akan kesulitan untuk login. Baik, ini alamatnya, ingat-ingat, dicatat. Kita langsung menuju ke webnya. Kita login, ini http://kinerja-nganjuk.kap.go.id. Baiklah, saya coba login lagi. Kita tuliskan map kita, Bapak Ibu jangan lupa. Nah, di sini biar tidak salah ketik, kita kopikan saja, asalkan yang atasnya sudah betul. Langsung login. Nah, ini yang kemarin kita lihat tampilannya seperti ini. Semua sudah bisa mengganti profil apa belum? Ini saya cobanya lagi. Kemarin nggak bisa buka profil. Nah, ini ternyata saya juga nggak bisa. Coba Bapak Ibu yang belum aktif silahkan coba lagi. Tidak apa-apa, nanti bila sudah normal pasti bisa kita di profil, karena kuncinya di sini. Kita nggak bisa mengerjakan kalau belum bisa di profil. Tapi yang penting kita tahu cara dulu. Baik, kita buka SKP tahunan yang sudah kerjakan kemarin, target dan realisasi tahunan. Klik. Nah, dari sini periodenya jangan lupa 4 Januari sampai 31 Desember 2021. Nah, ada edit, ada SKP. Kita lihat ini yang ada tandanya kertas ini. Kita klik. Nah, ini yang kita buat kemarin. Bapak Ibu membuat berapa butir, monggo, yang penting unsurnya, mengingat sebentar, unsurnya yang unsur utama ini harus ada merencanakan dan melaksanakan pembelajaran, mengevaluasi dan menilai hasil pembelajaran, menganalisis hasil pembelajaran, melaksanakan tindak lanjut hasil dan seterusnya. Baik. Nah, untuk mengisi ini saya sudah mempersiapkan tabel seperti saya kemarin. Mudahnya kita buat tabel. Perhatikan target SKP dalam tahun. Ini terdiri dari 12 bulan. Yang saya beri warna merah ini berarti butiran satu ini ada pada setiap bulan selama 1 tahun. Sudah kemarin jelaskan. Baik, kita coba mengerjakannya. Kita langsung kembali, kita refresh dulu. SKP kita klik. Kita klik yang nomor 3 ini, 1, 2, 3, target dan realisasi bulanan. Klik. Nah, munculnya seperti ini Bapak Ibu. Nah, seperti ini. Ya, karena saya sudah mencoba membuat
isinya seperti ini. Jadi kebetulan Januari saya taruh di akhir karena kemarin saya delete, saya buat lagi, ternyata posisinya ada di nomor 12. Tidak apa-apa. Ini nah isinya seperti apa, nanti sebelum kita contohkan kita lihat dulu isinya. Nah, ini melaksanakan analisis pembelajaran dan tindak lanjut ya seperti di SKP tadi, merencanakan administrasi pembelajaran. Perhatikan di sini ada tanda ini maksudnya suatu tahapan. Jadi penilaian di sini berupa proses. Kenapa? Ini poin pertama, ini unsur utama kita sebagai guru ini melaksanakan pembelajaran dalam 1 tahun hanya 1 laporan berupa PKG. Maka jabaran kegiatan di bawahnya melekat. Misalnya ini 3 paket program. Ini maksud saya apa paket program? Paket program kita dalam mengajar ya, kita membuat RPP, mengembangkan silabus, prota, promes dan sebagainya. Saya ambil 3. Kalau kita urut banyak, ada 6 atau 7 itu. Mengembangkan silabus, terus membuat prota, membuat promes, merancang KKM, merancang evaluasi, melaksanakan evaluasi. Nanti saya tunjukkan, kemarin sempat saya cari datanya. Baik, isinya seperti ini. Yang kita perhatikan ini, tanda seperti ini berarti ini merupakan suatu proses. Maksudnya di bawahnya ada tahapan, ada anak-annya, ini loh nanti maksudnya breakdown itu. Dari butiran SKP yang pertama merencanakan ini, isinya apa? Merencanakan, mengawasi, mengevaluasi pembelajaran ini, menganalisis dan sebagainya. Isinya ya ini, merencanakan administrasi pembelajaran. Nanti kalau kita sulit mengatakan administrasi, bisa ganti merencanakan perangkat pembelajaran, 3 paket. Maksud saya nanti membuat RPP, nanti kita jelaskan di belakang. Baik, kita mulai. Bagi yang belum diisi sama sekali, kita kembali lagi dari awal. Dari sini SKP, klik, pilih nomor 3, klik. Nah, ini anggap saja belum ada. Nah, belum ada, kita buat lagi di sini ada tanda tambah, klik. Nah, tahun 2001 bulan 1. Misalnya gitu, kita simpan. Bulan 1 sudah ada. Nah, ternyata saya simpan tidak mau karena saya sudah membuat. Itulah aplikasi begitu. Jadi untuk meminimalisir kesalahan. Nah, ini kalau sudah, caranya seperti itu. Kalau lihat ini saya sudah mulai bulan Desember 3. Nah, sekarang kita lihat penjelasannya saja. Nanti bisa langsung dipraktekkan seperti itu tadi. Yang saya ulangi, yang atas ada tanda panah, diklik. Nah, kita tinggal bilang ini bulan berapa. Kalau 1 ya 1, 2 ya 2. Ini mau saya isi bulan 13. Ya jelas nggak mau. Saya isi bulan 1 nggak mau. Kalau saya hapus ya saya khawatir nanti malah tambah kerjaan lagi mengembalikan. Jadi intinya begitu. Kalau sudah nanti wujudnya seperti ini. Nah, karena di bulan Januari sudah saya isi lengkap, banyak kolomnya, Bapak Ibu, ini saya tunjukkan nanti. Nah, sudah banyak ini, mendingan saya ambil yang bulan Februari. Kita mulai dari awal agar kita nggak bingung. Ulang lagi lebihnya. Untuk menurunkan ke bulanan, kita ambil ini nomor 3, target dan realisasi bulanan. Kita klik. Ini
sebentar. Nah, saya ambil bulan ini, coba contoh. Perhatikan, di bulan Februari, anggap saja ini bulan Januari, unsur pertama yang akan kita laksanakan yaitu pada ini, butiran pertama pada SKP. Nah, bentuknya laporan, ujungnya 1 buah selama 1 tahun. Maka kegiatan dalam kita mengajar PKB TBM sehari-hari ini, satu paket ini yang merencanakan, yang melaksanakan pembelajaran, yang mengevaluasi, yang menilai hasil pembelajaran, menganalisis. Ini nilainya jadi 1 pada laporan kegiatan guru atau PKG di akhir tahun. Termasuk yang ini, melaksanakan pembimbingan pada kelas yang menjadi tanggung jawabnya. Karena kita guru kelas, kita ambilnya yang ini, pembimbingan. Baik, berarti 1 laporan sepanjang tahun, 12 bulan. Langsung saja kita buka ini. Merencanakan, melaksanakan. Nah, caranya bagaimana? Misalnya saya akan membuat di sini. Butirannya harus sini, ambil yang pertama, merencanakan. Nah, ini kita ambil. Baik. Terus ini tahapan apa bukan? Nah, ini karena ini pokok dalam 1 tahun, ini berupa tahapan. Taktik tahapan langsung kita simpan. Ini juga sudah berbunyi, kinerja menyatakan target SKP bulanan berhasil diubah. Oke, tadi saya sempat tadi mengisi 2, kita lihat yang bawah ini aja, itu sudah terisi. Ini yang namanya tahapan, di sini pasti ada tandanya ini, itu yang bukan. Nah, tahapannya apa? Nah, ini merencanakan. Nah, kita lihat tabel. Kita lihat tabel. Itu kan ini merencanakan. Nah, rencana itu apa isinya? Saya juga punya siapkan tabel. Ini dalam proses pembelajaran ini, yang termasuk tahapan itu ini kegiatan. Saya pindahkan. Saya buka tab baru. Jadi ini tahapan dalam pembelajaran yang kita jalankan ini, saya mencatat ini. Nanti bila kurang silakan Bapak Ibu nambahi. Pertama, mengembangkan silabus. Ini untuk lebih mudahnya merencanakan perangkat pembelajaran gitu saja, karena di bawah sini ada melaksanakan administrasi kelas. Nanti di kelasnya nanti bingung malah ini. Di pembimbingan ini ada di tabel pembimbingan itu ada sendiri. Ini saya gandengkan sekalian, ini yang 2. Nah, yang kolom merah ini tahapan isinya ini merencanakan, melaksanakan amandemen. Saya beri kode paket program untuk amannya agar nggak jumbo dengan administrasi kelas di sini. Ini saya ganti saja merencanakan perangkat pembelajaran saja. Merencanakan perangkat
Ini pakai program ini merupakan keterangan. Nah, ini saya beri kode tulisan 1, ini 2. Ini maksudnya. Dalam rangkaian pembelajaran, pelaksanaan kegiatan pembelajaran, dan selalu kita lakukan seperti ini, mengembangkan silabus, membuat prota, membuat promes, membuat rancangan KKM, membuat rencana pelaksanaan pembelajaran, ini RPP maksudnya, membuat rencana penilaian. Ini dari 1 poin kegiatan tahapan. Jadi tahapan itu ada 5 ini sementara yang saya pahami. 5 itu apa? Merencanakan perangkat pembelajaran, isinya ini. Yang kedua, melaksanakan pembelajaran, ini yang kita lakukan sehari-hari misalnya ini. Yang ketiga, mengevaluasi pembelajaran. Ini dalam tahun biasanya ya UTS dan UAS dan PAS itu. Terus ini melaksanakan tindak lanjut. Ini bila ada yang lain silakan nanti Bapak Ibu ditambahi, kita sharing bersama. Dan yang berikutnya, ini masuk tahapan, tapi sering juga kita lakukan mesti ini, melaksanakan kegiatan bersama guru lainnya dalam kedinasan, dalam kegiatan olahraga, dalam kebersihan dan insidental lainnya. Maksudnya apa ini? Ya ini kegiatan kita misalnya di awal semester, awal tahun pasti ada rapat sekolah, ada rapat gugus, ada mengirimkan lomba dan sebagainya, ada upacara, ini termasuk kegiatan insidental lainnya. Kita masukkan pada tahapan ini. Yang kedua, menjadi pembimbing siswa. Ini kita lihat yang ini tadi di ini butiran kedua. Ini di dalam ini ya, kita kembali ke tahunan ini, kita lihat SKP tahunan lagi. Nah, yang ini yang kuning tadi merencanakan, melaksanakan pembelajaran dan sampai pada tindak lanjut hasil penilaian. Yang kedua, sebagai pembimbing di kelas yang menjadi tanggung jawabnya. Ya Bapak Ibu ya. Yang tahapan di sini tadi perangkat pembelajaran, yang tahapan di sini kita lihat lagi apa tadi yang di situ. Baik, saya ulangi yang berupa tahapan. Tahapan sebagai pembimbing. Kalau di guru mapel ini sebagai wali kelas biasanya, tapi kita mapelnya sudah ikut yang butiran pertama tadi, kita di sini sebagai pembimbing siswa. Kalau hari normal ini mendampingi siswa upacara, mendampingi siswa melaksanakan kebersihan dan lingkungan, mendampingi siswa olahraga, melaksanakan pembagian hasil belajar, melaksanakan administrasi kelas, melaksanakan pembinaan wali kelas. Ini untuk kita di SD yang malah sekarang pandemi, saya coba tadi yang ini mendampingi siswa kebersihan dan lingkungan. Ini kita kan mesti ada piket dalam tiap minggu, ya, minggu sekali piket ini, dan ini melaksanakan administrasi kelas. Ini kaitannya dengan catatan kelas, misalnya LKS-nya siapa yang belum, ini terus membuat jadwal piket, siapa piketnya, melaksanakan pembagian raport hasil belajar. Ini juga merupakan kegiatan sebagai pembimbing. Jadi intinya kegiatan yang di luar proses belajar mengajar yang sudah ditulis di sini. Baik, kita langsung praktek. Kita kembali ke SKP target realisasi bulanan. Sebentar, masih loading. Nah, kita ambil Februari karena yang Januari sudah isinya banyak, kita ambil ini
hapusnya lagi biar nanti saya juga tidak bingung. Pertama saya sudah mengambil ini unsur yang tiap tahun ada, kita ambil yang pertama, kita masukkan sini. Nah, caranya bagaimana Bapak Ibu? Dari tabel ini, makanya kalau sudah membuat itu akan lebih cepat. Dari tabel ini langsung kita kopikan, ya, copy. Oh, ini sudah ada, tinggal milih. Ternyata yang dikopikan nanti yang ini bawahnya ini. Yang ini kita sudah tinggal milih, lupa tadi ya. Sudah kita pilih, ini sudah kita pilih. Kegiatan ini dilakukan sepanjang tahun, makanya sebentar sebelum kita menjabarkan ini, kegiatan 2 ini di tiap bulan sudah langsung saya masukkan 2 kegiatan ini, melaksanakan pembelajaran dan membimbing, melaksanakan bimbingan pada ini, melaksanakan pembimbingan pada kelas yang menjadi tanggung jawab. Sekarang kita lihat dulu yang bulan selain Februari dan Januari. Jadi biar nanti kita agak bingung, sekali isi itu kita isi itu aja sudah. Ini bulan Maret, perhatikan. Nah, ini yang lebih jelas. Bulan Maret yang nyata-nyata di tabel ini 1 tahun, ya langsung saya isi ini semua. Ini merencanakan melakukan pembelajaran harus dicentang sebagai tahapan. Ini juga begitu, membimbing pada kelas yang menjadi tanggung jawab. Nah, nanti dalam prakteknya di sini bentar. Nah, ini melaksanakan pembelajaran dan menguasai. Nah, ini unsur pertama harus kita centang, ya, baru kita simpan. Ini nilai tidak muncul, namanya tahapan, prosesnya dalam 1 tahun ke depan. Nanti munculnya ya di akhir tahun, setelah ini program ini kita jalani akan muncul. Baik, yang ini membimbing ini juga sepanjang tahun, makanya mari kita lihat lagi. Langsung saya isi sebanyak 12 bulan, jadi kita enggak bingung nanti mikirnya satu-satu. Dari Maret, April, kita lihat April, klik. Nah, ya kan, berisi 2 unsur tadi. Sebelum kita membreakdownnya, sebelum kita memberikan jabarannya, ini yang unsur wajib yang kita jalani sepanjang tahun. Itu aja ya. Baik, kita kembali ke yang bulan tadi, Februari tadi. Nah, sekarang langsung membreakdownnya, menurunkannya, memecahnya, merencanakan pembelajaran. Unsur pertama, saya sudah membuat ini 1A ini. Nah, sekarang kita lihat di bulan Februari berapa usia efektif. Nah, makanya kemarin sudah saya perlu menyiapkan kalender pendidikan, ya kan. Karena buat ini harusnya ini sudah saya buka sejak tadi, tidak apa-apa. Dan untuk bekerja cepat Bapak Ibu, data ini harus sudah ada di laptop. Jadi enggak, menurut saya itu lebih cepat. Karena apa? Langsung bisa copy. Sana kita copy, terus nanti selesai kita ganti ngopi, beres. Kalau ini ditaruh di luar, kadang taruhnya mesti lupa. Ini berarti kita idealnya ya membuat ini tabel ini Februari
28, liburnya 1, 2, 3, 4, 5. 28 dikurang 5 berarti 23 hari. Kita lihat di sini tandanya tanggal 1 libur hari besar 28 betul. Berarti pada bulan Februari usianya hanya 28 hari. Ini cuma saya isi 20. Kita langsung isi aja full 20 hari, 23 hari. Nanti aplikasi sendiri yang menilai. Baik, ini kita ganti 23. Targetnya 100%, ini bisa isi 23. Ini kita isi kegiatan saja karena ini sudah melekat pada laporan PKG itu. Biar mudah digabungkan, kita isi kegiatan saja. Kegiatan. Nah, yang agak lama memilihnya di sini karena ini biasanya ini tadi. Nah, ternyata saya di Februari ini ya, saya ada rencana untuk mengikuti diklat fungsional. Ternyata di Januari sudah dapat, tadi baru saya unduh sertifikatnya, berarti nanti tak geser ke sini, enggak jadi ya. Terus terus kita hanya melihat ini nanti di bulan apa ini, Januari ada kategori sudah kemarin, Februari nggak ada kegiatan yang khusus. Tapi ini semua sama organisasi PGRI dan pengurus aktif. Sekarang kita lanjutkan pada nilai ini nanti yang kita jabarkan di harian, melaksanakan bimbingan pada kelasnya. Bimbingan itu apa saja? Nah, ini kan perlu ada jabaran. Yang nomor 3 ini bukan Bapak Ibu, ini karena diklat, ini diklat jam. Bukan, kita hapus saja, tak jadi ini. Sekarang kita kembali ke sini, melaksanakan kegiatan pembelajaran ini wajib. Nah, wajibnya ini dalam di awal Januari perlu nggak kita memasukkan unsur yang lain? Itu maksudnya dari ini. Nah, yang jelas nanti di unsur pembimbingan ini nggak ada upacara, nggak ada, kita ambil tiket dan administrasi ini aja, administrasi kelas maksudnya aja. Sementara untuk kegiatan Februari yaitu aja melaksanakan pembelajaran, kita ambil ini. Kita belum evaluasi, belum. Dalam pelaksanaan pembelajaran nanti langsung bisa diisi misalnya penilaian dalam pembelajaran. Kalau yang mengevaluasi menilai ini yang dimaksudkan kegiatan tahunan. Ini ada pada UTS, ada pada semester 1, semester 2 dan ujiannya di sini. Kalau ini yang atas ini paket PBM dalam kelas masuknya dalam pelaksanaan ini. Baik, kita teruskan. Sekarang yang jelas ada tiket, berarti unsur yang kedua ini yang kita breakdown sebagai melaksanakan pembimbingan pada kelas yang menjadi tanggung jawabnya itu kelas. Ini kita klik. Apa tadi yang kita laksanakan? Yang jelas kita ambil tiap hari Senin anak-anak tiket per kelompok setiap seminggu ganti. Berarti ini yang kita masukkan mendampingi siswa. Kita klik kanan, kita copy atau gini aja. Ini klik ini. Untuk Bapak Ibu yang masih muda gampang ini. Tapi untuk Bapak Ibu yang
seusia saya ya sudah agak hati-hati mendampingi siswa pada kebersihan lingkungannya. Laksanakan ini udah. Nah, ini sudah betul, berarti ini apa kegiatannya? Piket kelas, piket kebersihan kelas dan lingkungan. Jadi tulis itu juga nggak apa-apa. Piket kebersihan kelas. Piket kebersihan kelas dan lingkungan. Namanya dari situ. Kegiatannya berapa ya? 1. Misalnya 1. Bentuknya apa? Kegiatan. Muncul, ada masih muncul kegiatan, biasanya dekat sini, dekat kecamatan ya saya. Nah ini loh, ini muncul yang tadi kan tidak mau. Kegiatan 1, biaya 0, kita simpan berhasil ketikkan jangan yuk nyatakan turunan SKP berhasil diubah, klik oke. Di bulan Januari nanti rencana kita sedang melaksanakan kegiatan pembelajaran full 23 hari. Ini saya otak-atik milik saya sendiri kacau karena maksud saya rubah, saya kurangi. Misalnya ini nanti diambil kegiatan yang full di luar kelas, misalkan diklat atau apa gitu, ternyata malah rusak karena awalnya tidak full. Tapi di yang 1 bulan saya cek dari realisasinya ternyata sudah dalam aplikasi itu sudah membentuk sendiri. Jadi kita isi full, nanti apa yang kita laksanakan sesuai program ini ya sudah, nanti nilai akan muncul sendiri. Baik, ini sudah kita laksanakan ini untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran ini yang wajib tadi. Perlu lagi tidak ditambah? Kita lihat lagi perlu apa enggak. Ini kebersihan sudah. Terus kira-kira untuk mendampingi anak-anak mana administrasi kelas ini, saya kemarin menargetkan 4 dalam 1 bulan. Saya taruh di hari Senin administrasi kelas. Tapi ini yang meliputi itu, misalnya mengumpulkan rapor, membagikan rapor, membuat jadwal, bayar LKS dan sebagainya yang hubungannya meningkatkan nilai. Ini termasuk kegiatan kelas. Kita tambah lagi aja melaksanakan pembelajaran ini sudah, evaluasi belum, sudah melekat untuk evaluasi kegiatannya. Dan ini saja kita tambah sebagai pemimpin apa melaksanakan administrasi ke kelas. Di sini kita membreakdown yang ini, kita klik melaksanakan pemimpinan kepada. Itu apa kegiatannya? Misalnya kemarin sudah membagikan, sekarang mengumpulkan rapot, mengumpulkan rapot semester 1. Kualitasnya berapa? 1 hari. Terus ini berapa? 1 kegiatan. Yang atas tadi kok nggak mau, sekarang kegiatan biasanya ini jadi biaya 0 1 hari. Kita klik simpan.
yang di sini kita edit ini memang tidak ada atau memang ada yang lengkap laporan kinerja. Kita cek lagi untuk bentuk laporan pada pelaksanaan pembelajaran, karena nilainya di sini kan ini nanti semua ini wujudnya satu, yaitu apa? Laporan kinerja guru pada akhir tahun. Kita cek. Bapak Ibu yang saya hormati, baiklah kita lanjutkan pertemuan kali ini, melanjutkan yang lalu. Kalau yang lalu kita sudah membahas SKP tahunan, baiklah kita turunkan pada SKP bulanan. Istilahnya kita breakdown, kita jabarkan lagi di bulanan. Baik, trik cepat, langsung login, isi data, selesai. Dan yang dibutuhkan tabel rancangan SKP tahunan, nanti seperti yang sempat saya tunjukkan kemarin. Yang kedua, kalender pendidikan tahun berjalan. Terus sudah siap, login. Ini alamatnya yang betul Bapak Ibu, http://e-kinerja.nganjuk.kap.go.id. Kemarin mohon maaf ada kesalahan penulisan. Di dalam kondisi normal kita ketik e-kinerja nganjuk.nganjuk.kap sudah muncul. Kadang e-kinerja nganjuk sudah muncul. Tapi dalam kondisi tidak normal, misalnya jaringan sedang jelek dan apalagi perangkatnya belum pernah digunakan untuk login, maka kita akan kesulitan untuk login. Baik, ini alamatnya, ingat-ingat, dicatat. Kita langsung menuju ke webnya. Ada login, ini http://kinerja-nganjuk.kap.go.id. Baiklah, saya coba login lagi. Kita tuliskan NAP kita, Bapak Ibu jangan lupa. Nah, di sini biar tidak salah ketik, kita kopikan saja, asalkan yang atasnya sudah betul. Langsung login. Nah, ini yang kemarin kita lihat tampilannya seperti ini. Semua sudah bisa mengganti profil apa belum? Ini saya cobanya lagi. Kemarin nggak bisa buka profil. Nah, ini ternyata saya juga nggak bisa. Coba Bapak Ibu yang belum aktif silahkan coba lagi. Tidak apa-apa, nanti bila sudah normal pasti bisa kita di profil, karena kuncinya di sini. Kita nggak bisa mengerjakan kalau belum bisa di profil. Tapi yang penting kita tahu cara dulu. Baik, kita buka SKP tahunan yang sudah kerjakan kemarin, target dan realisasi tahunan. Klik. Nah, dari sini periodenya jangan lupa 4 Januari sampai 31 Desember 2021. Nah, ada edit, ada SKP. Kita lihat ini yang ada tandanya kertas ini. Kita klik. Nah, ini yang kita buat kemarin. Bapak Ibu membuat berapa butir, monggo, yang penting unsurnya, mengingat sebentar, unsurnya yang unsur utama ini harus ada merencanakan dan melaksanakan pembelajaran, mengevaluasi dan menilai hasil pembelajaran, menganalisis hasil pembelajaran, melaksanakan tindak lanjut hasil dan seterusnya. Baik. Nah, untuk mengisi ini saya sudah mempersiapkan tabel seperti kayak kemarin. Mudahnya kita buat tabel. Perhatikan target SKP dalam tahun ini terdiri dari 12 bulan. Yang saya beri warna merah ini berarti butiran satu ini ada pada setiap bulan selama 1 tahun. Sudah kemarin jelaskan. Baik, kita coba mengerjakannya.
kita langsung kembali, kita refresh dulu, SKP kita klik yang nomor 3 ini, 1, 2, 3, target dan realisasi bulanan, klik. Nah, munculnya seperti ini Bapak Ibu. Nah, seperti ini ya, karena saya sudah mencoba membuat, isinya seperti ini. Jadi kebetulan Januari saya taruh di akhir karena kemarin saya delete, saya buat lagi, ternyata posisinya ada di nomor 12, tidak apa-apa. Ini nah, isinya seperti apa, nanti sebelum kita contohkan kita lihat dulu isinya. Nah, ini melaksanakan analisis pembelajaran dan tindak lanjut ya, seperti di SKP tadi, merencanakan administrasi pembelajaran. Ini perhatikan di sini ada tanda ini maksudnya suatu tahapan. Jadi penilaian di sini berupa proses. Kenapa? Ini poin pertama, ini unsur utama kita sebagai guru ini melaksanakan pembelajaran dalam 1 tahun hanya 1 laporan berupa PKG. Maka jabaran kegiatan di bawahnya melekat. Misalnya ini 3 paket program. Ini maksud saya apa paket program? Paket program kita dalam mengajar ya, kita membuat RPP, mengembangkan silabus, prota, promes dan sebagainya. Saya ambil 3. Kalau kita urut banyak, ada 6 atau 7 itu. Mengembangkan silabus, terus membuat prota, membuat promes, merancang KKM, merancang evaluasi, melaksanakan evaluasi. Nanti saya tunjukkan, kemarin sempat saya cari datanya. Baik, isinya seperti ini. Yang kita perhatikan ini, tanda seperti ini berarti ini merupakan suatu proses. Maksudnya di bawahnya ada tahapan, ada anak-anaknya, ini loh nanti maksudnya breakdown itu. Dari butiran SKP yang pertama merencanakan ini, isinya apa? Merencanakan, mengawasi, mengevaluasi pembelajaran ini, menganalisis dan sebagainya. Isinya ya ini, merencanakan administrasi pembelajaran. Nanti kalau kita sulit mengatakan administrasi, bisa ganti merencanakan perangkat pembelajaran, 3 paket. Maksud saya berarti nanti membuat RPP, nanti kita jelaskan di belakang. Baik, kita mulai. Bagi yang belum diisi sama sekali, kita kembali lagi dari awal. Dari sini SKP, klik, pilih nomor 3, klik. Nah, ini anggap saja belum ada. Nah, belum ada, kita buat lagi di sini ada tanda tambah, klik. Nah, tahun 2001 bulan 1, misalnya gitu, kita simpan. Bulan 1 sudah ada. Nah, ternyata saya simpan tidak mau karena saya sudah membuat. Itulah aplikasi begitu. Jadi untuk meminimalisir kesalahan. Nah, ini kalau sudah, caranya seperti itu. Kalau lihat ini saya sudah mulai bulan Desember 3. Nah, sekarang kita lihat penjelasannya saja. Nanti bisa langsung dipraktekkan seperti itu tadi. Yang saya ulangi, yang atas ada tanda panah, diklik. Nah, kita tinggal bilang ini bulan berapa. Kalau 1 ya 1, 2 ya 2. Ini mau saya isi bulan 13, ya jelas nggak mau. Saya isi bulan 1 nggak mau. Kalau saya hapus, ya saya khawatir nanti malah tambah kerjaan lagi mengembalikan. Jadi intinya begitu. Kalau sudah, nanti wujudnya seperti ini. Nah, karena di bulan Januari sudah saya isi lengkap banyak kolomnya, Bapak Ibu, ini saya tunjukkan nanti
sudah banyak ini, mendingan saya ambil yang bulan Februari. Kita mulai dari awal agar kita nggak bingung. Ulang lagi lebihnya. Untuk menurunkan ke bulanan, kita ambil ini nomor 3, target dan realisasi bulanan. Kita klik ini, kita tunggu sebentar. Nah, saya ambil bulan ini, coba contoh. Perhatikan, di bulan Februari, anggap saja ini bulan Januari, unsur pertama yang akan kita laksanakan yaitu pada ini, butiran pertama pada SKP. Nah, bentuknya laporan, ujungnya 1 buah selama 1 tahun. Maka kegiatan dalam kita mengajar PKBM sehari-hari ini, satu paket ini yang merencanakan, yang melaksanakan pembelajaran, yang mengevaluasi, yang menilai hasil pembelajaran, menganalisis. Ini nilainya jadi 1 pada laporan kegiatan guru atau PKG di akhir tahun. Termasuk yang ini, melaksanakan pembimbingan pada kelas yang menjadi tanggung jawabnya. Karena kita guru kelas, kita ambilnya yang ini, pembimbingan. Baik, berarti 1 laporan sepanjang tahun, 12 bulan. Langsung saja kita buka ini, merencanakan, melaksanakan. Nah, caranya bagaimana? Misalnya saya akan membuat di sini, butirannya harus sini, ambil yang pertama, merencanakan. Nah, ini kita ambil. Baik. Terus ini tahapan apa bukan? Nah, ini karena ini pokok dalam 1 tahun, ini berupa tahapan. Kita klik tahapan, langsung kita simpan. Ini juga sudah berbunyi, kinerja menyatakan target SKP bulanan berhasil diubah. Oke, tadi saya sempat tadi mengisi 2. Kita lihat yang bawah ini aja, ini sudah terisi. Ini yang namanya tahapan, di sini pasti ada tandanya ini. Itu yang pertama. Nah, tahapannya apa? Nah, ini merencanakan. Nah, kita lihat tabel. Itu kan ini merencanakan. Nah, rencana itu apa isinya? Saya juga punya siapkan tabel. Ini dalam proses pembelajaran ini, yang termasuk tahapan itu ini kegiatannya. Saya pindahkan. Copy, saya buka tab baru. Jadi ini tahapan dalam pembelajaran yang kita jalankan ini, saya mencatat ini. Nanti bila kurang silakan Bapak Ibu nambahi. Pertama, mengembangkan silabus. Ini untuk lebih mudahnya merencanakan perangkat pembelajaran gitu saja, karena di bawah sini ada melaksanakan administrasi kelas. Nanti di kelasnya nanti bingung malah ini. Di pembimbingan ini ada di tabel pembimbingan itu ada sendiri. Ini saya gandengkan sekalian, ini yang 2. Nah, yang kolom merah ini tahapan isinya ini merencanakan, melaksanakan amandemen. Saya beri kode paket program untuk amannya agar nggak jumbo dengan administrasi kelas di sini.
Ini saya ganti saja, merencanakan perangkat pembelajaran, itu saja. Merencanakan perangkat program ini merupakan keterangan. Nah, ini saya beri kode tulisan 1, ini 2, ini maksudnya. Dalam rangkaian pembelajaran, pelaksanaan kegiatan pembelajaran yang selalu kita lakukan seperti ini, mengembangkan silabus, membuat prota, membuat promes, membuat rancangan KKN, membuat rencana pelaksanaan pembelajaran, ini RPP maksudnya, membuat rencana penilaian. Ini dari 1 poin kegiatan tahapan. Jadi tahapan itu ada 5 ini sementara yang saya pahami. 5 itu apa? Merencanakan perangkat pembelajaran, isinya ini. Yang kedua, melaksanakan pembelajaran, ini yang kita lakukan sehari-hari misalnya ini. Yang ketiga, mengevaluasi pembelajaran, ini dalam tahun biasanya ya UTS dan UAS dan PAS itu. Terus ini melaksanakan tindak lanjut, ini bila ada yang lain silahkan nanti Bapak Ibu ditambahi, kita sharing bersama. Dan yang berikutnya ini masuk tahapan, tapi sering juga kita lakukan mesti ini, melaksanakan kegiatan bersama guru lainnya dalam kedinasan, dalam kegiatan olahraga, dalam kebersihan dan insidental lainnya. Maksudnya apa ini? Ya ini kegiatan kita misalnya di awal semester, awal tahun pasti ada rapat sekolah, ada rapat gugus, ada mengirimkan lomba dan sebagainya. Kita upacara ini termasuk kegiatan insidental lainnya, kita masukkan pada tahapan ini. Yang kedua, menjadi pembimbing siswa, ini kita lihat yang ini tadi di ini butiran kedua lah, ini di dalam ini ya kita kembali ke tahunan ini. Kita lihat SKP tahunan lagi. Nah, yang ini yang kuning tadi merencanakan, melaksanakan pembelajaran dan sampai pada tindak lanjut hasil penilaian. Yang kedua, sebagai pembimbing di kelas yang menjadi tanggung jawabnya. Ya Bapak Ibu ya. Yang tahapan di sini tadi perangkat pembelajaran, yang tahapan di sini kita lihat lagi apa tadi yang di situ. Baik, kita ulangi yang berupa tahapan sebagai pembimbing. Kalau di guru mapel ini sebagai wali kelas biasanya, tapi kita mapelnya sudah ikut yang butiran pertama tadi, kita di sini sebagai pembimbing siswa. Kalau hari normal ini mendampingi siswa upacara, mendampingi siswa melaksanakan kebersihan dan lingkungan, mendampingi siswa olahraga, melaksanakan pembagian hasil belajar, melaksanakan administrasi kelas, melaksanakan pembinaan wali kelas misalnya. Ini untuk kita di SD yang malah sekarang pandemi, saya coba tadi yang ini mendampingi siswa kebersihan dan lingkungan. Ini kita kan mesti ada piket dalam tiap minggu, minggu sekali piket ini, dan ini melaksanakan administrasi kelas. Ini kaitannya dengan catatan kelas, misalnya LKS-nya siapa yang belum, ini terus membuat jadwal piket, siapa piketnya, melaksanakan pembagian rapor hasil belajar. Ini juga merupakan kegiatan sebagai pembimbing. Jadi
intinya kegiatan yang di luar proses belajar mengajar yang sudah ditulis di sini. Baik, kita langsung praktek. Oke, kita kembali ke SKP target realisasi bulanan. Sebentar, masih loading. Nah, kita ambil Februari karena yang Januari sudah isinya banyak, kita ambil ini. Nah, ini saya hapusnya lagi biar nanti saya juga tidak bingung. Pertama, saya sudah mengambil ini unsur yang tiap tahun ada, kita ambil yang pertama, kita masukkan sini. Nah, caranya bagaimana Bapak Ibu? Dari tabel ini, makanya kalau sudah membuat itu akan lebih cepat. Dari tabel ini langsung kita kopikan, ya, copy ini. Oh, ini sudah ada, tinggal milih. Ternyata yang dikopikan nanti yang ini bawahnya ini, yang ini kita sudah tinggal milih, lupa tadi ya, sudah kita pilih, ini sudah kita pilih. Kegiatan ini dilakukan sepanjang tahun, makanya sebentar sebelum kita menjabarkan ini, kegiatan 2 ini di tiap bulan sudah langsung saya masukkan 2 kegiatan ini, melaksanakan pembelajaran dan membimbing, melaksanakan bimbingan pada ini, melaksanakan pembimbingan pada kelas yang menjadi tanggung jawab. Sekarang kita lihat dulu yang bulan selain Februari dan Januari. Jadi biar nanti kita agak bingung, sekali isi itu kita isi itu aja sudah. Ini bulan Maret, perhatikan. Nah, ini yang lebih jelas. Bulan Maret yang nyata-nyata di tabel ini 1 tahun, ya langsung saya isi ini semua. Ini merencanakan melakukan pembelajaran harus dicentang sebagai tahapan. Ini juga begitu, membimbing pada kelas yang menjadi tanggung jawabnya. Nanti dalam prakteknya di sini, bentar. Nah, ini rencanakan melaksanakan pembelajaran dan menguasai. Nah, ini unsur pertama harus kita centang. Ya, baru kita simpan. Ini nilai tidak muncul, namanya tahapan, prosesnya dalam 1 tahun ke depan. Nanti munculnya ya di akhir tahun, setelah ini program ini kita jalani akan muncul. Baik, yang ini membimbing ini juga sepanjang tahun, makanya mari kita lihat lagi. Langsung saya isi sebanyak 12 bulan, jadi kita enggak bingung nanti mikirnya satu-satu. Dari Maret, April, kita lihat April, klik. Nah, ya kan, berisi 2 unsur tadi. Sebelum kita membreakdownnya, sebelum kita memberikan jabarannya, ini yang unsur wajib yang kita jalani sepanjang tahun. Itu ya. Baik, kita kembali ke yang bulan tadi, Februari tadi. Nah, sekarang langsung membreakdownnya, menurunkannya, memecahnya, merencanakan pembelajaran. Unsur pertama, saya sudah membuat ini 1A ini. Nah, sekarang kita lihat di bulan Februari berapa usia efektif. Nah, makanya kemarin sudah saya perlu menyiapkan kalender pendidikan, ya kan, karena buat ini harusnya ini sudah saya buka sejak tadi, tidak apa-apa. Dan untuk bekerja cepat Bapak Ibu, data ini harus sudah ada di laptop. Jadi enggak
menurut saya itu lebih cepat. Karena apa, langsung bisa copy, sana kita copy, terus nanti selesai kita ganti ngopi, beres. Kalau ini ditaruh di luar kadang taruhnya mesti lupa. Ini berarti kita idealnya ya membuat ini tabel ini Februari 28 liburnya 1 2 3 4 5 28 dikurang 5 berarti 23 hari. Kita lihat di sini tondanya tanggal 1 libur hari besar 28 betul. Berarti pada bulan Februari usianya hanya 28 hari. Ini cuma saya isi 20. Kita langsung isi aja full 20 hari, 23 hari. Nanti aplikasi sendiri yang menilai. Baik, ini kita ganti 23. Targetnya 100%, ini bisa isi 23. Ini kita isi kegiatan saja karena ini sudah melekat pada laporan PKG itu. Biar mudah digabungkan, kita isi kegiatan saja. Kegiatan. Nah, yang agak lama menilainya di sini. Karena ini biasanya ini tadi. Nah, ternyata saya di Februari ini ya, ada rencana untuk mengikuti diklat fungsional. Ternyata di Januari sudah dapat, tadi baru saya unduh sertifikatnya, berarti nanti tak geser ke sini, enggak jadi ya. Terus kita hanya melihat ini nanti di bulan apa ini, Januari ada kategori sudah kemarin, Februari nggak ada kegiatan yang khusus. Tapi ini semua sama organisasi PGRI dan pengurus aktif. Baik, sekarang kita lanjutkan pada nilai ini nanti yang kita jabarkan di harian, melaksanakan bimbingan pada kelasnya. Bimbingan itu apa saja? Nah, ini kan perlu ada jabaran. Yang nomor 3 ini bukan operasi ini karena diklat, ini diklat 20 jam. Bukan, kita hapus saja, nggak sedih ini. Nah, sekarang kita kembali ke sini, melaksanakan kegiatan pembelajaran ini wajib. Nah, wajibnya ini dalam di awal Januari perlu nggak kita memasukkan unsur yang lain. Nah, itu maksudnya dari ini. Nah, yang jelas nanti di unsur pembimbingan ini nggak ada upacara, nggak ada, kita ambil tiket dan administrasi ini aja, administrasi kelas maksudnya saja. Sementara untuk kegiatan Februari yaitu aja melaksanakan pembelajaran, kita ambil ini kita belum evaluasi, belum. Dalam pelaksanaan pembelajaran nanti langsung bisa diisi misalnya penilaian dalam pembelajaran. Kalau yang mengevaluasi menilai yang ini yang dimaksudkan kegiatan tahunan. Ini ada pada UTS, ada pada semester 1, semester 2 dan ujiannya di sini. Kalau ini yang atas ini paket PBM dalam kelas masuknya dalam pelaksanaan ini. Baik, kita teruskan. Sekarang yang jelas ada piket, berarti unsur yang kedua ini yang kita breakdown sebagai melaksanakan pembimbingan pada kelas yang menjadi tanggung jawabnya sebagai kelas. Ini kita klik. Apa tadi yang kita laksanakan? Yang jelas kita ambil
tiap hari Senin anak-anak piket per kelompok setiap seminggu ganti. Berarti ini yang kita masukkan mendampingi siswa. Kita klik kanan, kita copy atau ini aja, ini klik ini. Untuk Bapak Ibu yang masih muda gampang ini, tapi untuk Bapak Ibu yang seusia saya ya sudah agak hati-hati mendampingi siswa pada kebersihan lingkungannya. Laksanakan ini mudah. Nah, ini sudah betul, berarti ini apa kegiatannya? Piket kelas, piket kebersihan kelas dan lingkungan. Jadi di situ juga nggak apa-apa. Piket kebersihan kelas. Piket kebersihan kelas dan lingkungan. Namanya dari situ. Kegiatannya berapa ya? 1. Tanya 1. Bentuknya apa? Kegiatan. Muncul, kemarin masih muncul kegiatan, biasanya dekat sini, dekat kecamatan ya saya. Nah ini loh, ini muncul yang tadi kan tidak mau. Kegiatan 1, biaya 0, kita simpan hasil di. Jadi kan intinya jangan yuk nyatakan turunan SKP berhasil diubah, klik oke. Di bulan Januari